Siapa coba, Mas? Namanya siapa ilmunya ini? Ada nama? Sari. Sari? Apa wujudmu, Sari? Penari. Penari. Oh. Kamu ilmu yang di... Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia sekarang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mungkin mulai dari status sosial sampai ke percintaan. Bahkan tidak jarang yang melibatkan ilmu gaib, bahkan ada juga sampai ke ilmu hitam. Semua terkunci di dalam batin. Di acara ini, di Rahasia Batin, apapun dampaknya, semua akan terbuka oleh Ustadz Dan. Dan sekarang langsung saja kita bertemu dengan pasien pertama kita, yaitu Mbak Andini Tubagus Kelap. Andini Tubagus Kelap memiliki ilmu keturunan seorang penari, korban guna-guna dan tumbal. Apakah yang sebenarnya terjadi pada Andini? Saya silakan. Assalamualaikum Mbak Andini. Waalaikumsalam. Oke. Saya boleh tahu usianya berapa? 20 tahun. Baru 20 tahun. Iya. Pak Ustadz mohon izin, 20 tahun dan sudah berani bertemu dengan Bapak, artinya ada sesuatu yang terjadi di tubuh wanita belia ini. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Kalau dilihat dari sisi gestur Mbak Andini sendiri, Ya. ini ada beberapa hal yang ada di dalam tubuhnya, insya Allah. Yang paling kuat ini ilmu. Kemudian ilmu itu ada di dalam, insya Allah ada di perutnya. Kemudian ada sihir. Kemudian ada ilmu-ilmu lain, pengobatan, bacaan-bacaan dan sebagainya. Ini banyak sekali. Kemudian ada yang saya amati agak beda ini. Saya tidak tahu persis ya Mas Robi, kalau Mbak Andini ini barangkali dengan kondisinya itu ada kayak apa saya bisa sembuh, itu ada di dalam pikiran terus-menerus itu. Kemudian masa depan saya bagaimana, itu difikirin sehingga itu menjadi gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis ini malah memasukkan banyak sekali jin itu ke pikiran, kemudian menguasai motorik. Nah, ini yang nanti kalau mamanya Mbak Andini itu pas bereaksi, ini nanti yang masuk macam-macam, nggak cuma satu macam jin, nggak, tapi bisa aja ketawa, ketiwi mamanya, atau marah, atau perutnya membesar. Makasih banyak Pak Ustadz. Mbak Andini, dari rangkaian penjabaran dan penglihatan Pak Ustadz tadi, analisa beliau, betul semua? Betul, Pak Ustadz. Betul ya? Betul. Kalau saya boleh tanya sebelum Mbak bercerita lebih dalam, lebih lanjut lagi. Pertama kali Mbak Dini melihat beliau, apakah ada pergejolakan di dalam tubuh? Atau seperti amarah, kekesalan, atau malah merasa nyaman di depan beliau? Yang kamu rasakan bagaimana? Ada yang mau marah. Ada yang mau berontak. Ada yang mau berontak. Terlihat dari mata kamu, tapi dalam setiap hitungan berapa detik, tersenyum lagi. Stop. Ustadz, Andini. Ya, kenapa? Banyak ngelamun. Hah? Minta ampun. Kenapa minta ampun? Saya minta jabatan. Jabatan. Kamu siapa? Belum didoain Pak Ustadz. Belum diobatin. Ya, kamu kok minta jabatan kenapa? Danu. Kamu. Oh, apa-apa. Ini berarti ada dajjal di sini. Dia manggil Bapak nama doang berarti dajjal. Itu kemudian
kemudian ada buntutnya yang kaki 4 itu tadi. Iya. Jantung. Pak Ustadz, ini mohon maaf tadi ada organ tubuh yang disebut juga jantung, itu apa Pak? Jadi kondisi emosionalnya Mbak Andini ini, nah kalau yang begini, ini ilmunya. Ini ilmunya, dia mau berbicara, tapi nanti ilmu ini dikuasai oleh Dajjal. Dajjal yang tadi berani bilang nama saya, kemudian ada hewan di belakangnya. Itu Dajjal, saya sudah hafal sekali kalau itu Dajjal. Cuma di sini kalau dia bilang jantung, saya mau tanya, jantungnya kenapa? Jantungnya kenapa? Ada nama seseorang, masukin. Ginjal. Di mana? Ginjal. Itu bisa. Kalau ginjal nggak bisa. Kalau jantung masih bisa, kalau ginjal nggak bisa. Ya apa? Kenapa? Kamu manggil aku kenapa? Maunya apa? Pak Ustadz, tadi katanya saya orang pintar. Kamu orang pintar. Dia yang ngobatin. Sakit Pak Ustadz. Tunggu, Oke. saya nanya boleh? Mbak Dini masih bisa ngobrol sama saya? Mbak Dini? Ya, tadi Mbak bilang orang pintar ngobatin kamu. Ya, orang pintar ngobatin kamu, malah nambah sakit, gitu. Terus masuklah nama-nama tadi. Ya. Oke, memang ini ada banyak sekali pengobatan dimasukkan ke tubuhnya Mbak Dini. Cuma memang ini terkunci dengan emosionalnya Mbak Dini, kekakuan Mbak Dini. Insya Allah nanti kalau Mbak Dini ini paham, umpamanya kalau saya bilang emosional, nanti Mbak Dini dengan orang tuanya belajar untuk tidak emosional lagi, kemudian belajar tidak kaku lagi. Oke. Kemudian satu lagi itu ada ilmu yang ada di dalam perut. Insya Allah ilmu ini kadang-kadang malah ingin menguasai Mbak Dini ini. Bisa ya, bisa. Jadi kayak Mbak Dini ini mau dikuasai menjadi, kesannya menjadi istrinya. Istrinya Pak Ustadz? Iya, sama jin. Iya, jin kan begitu, sesuka-sukanya dia ya. Ini yang di perut itu daerah rahim ini. Nah ini ilmu ini bukan dari Mbak Dini langsung, tetapi dari orang tua sebelumnya. Entah itu kakeknya atau uyutnya. Nah ini punya ilmu, barangkali dulu beliau itu maunya nurunin ke anak cucunya, tapi ilmunya ini kayaknya malah menyukai Mbak Dini, sehingga tetap di organ kewanitaannya sering bereaksi. Jadinya ilmu tetap harus dilepaskan. Mbak Dini ilmunya mau dilepaskan nggak yang di perut? Mau? Di kepala Ustaz. Oh, kepala. Kepala ini banyak. Di kepala banyak. Ada. Mbak Andini kalau yang di kepala insya Allah itu dari melamunnya Mbak Andini. Jadi kalau ada sesuatu dipikirin nggak ketemu solusinya, hanya itu aja. Ini nanti kalau Mbak Andini mulai, oh ya saya memang kalau mikirin sesuatu memang jarang ketemu solusi tapi dipikirin. Nah ini nanti di kepala terus berat. Nanti kalau Mbak Andini insya Allah sudah paham, kepala ini insya Allah nanti yang di kepala akan lepas. Itu hanya terkunci dari pikiran Mbak Andini aja. Amalan mengunci di kepala mungkin nggak Ustaz? Amalan di kepala enggak, biasanya amalan itu nanti di ulu hati. Yang di kepala hanya berpikir. Jadi gini, bisa aja Mbak Andini memang mau dikuasai motoriknya jadi di kepala, sehingga di kepala ini berat. Nah kenapa mereka mau menguasai Mbak Andini? Satu, Mbak Andini labil, pegangan Allahnya kurang menurut saya. Kayak tadi mamanya, bisa nggak saya sembuh, itu kayak bingung seperti itu. Kemudian ragunya kuat. Nah itu akhirnya makhluk ini banyak yang mengunci di daerah kepala. Ini Mbak Andini tadi sudah jelas, berarti semua makhluk di tubuhnya Mbak Andini ini dikuasai oleh anak buah Dajjal. Paham ya? Nah anak buah Dajjal ini masuk kenapa? Karena memang dalam perjalanan waktunya Mbak Andini melakukan, yaitu keluar dari beberapa ayat yang ada dalam Quran. Umpamanya ke orang pintar, itu langsung hancur iman itu. Nah
Nah, di sini biasanya Dajjal itu masuk. Semakin banyak ke orang pintar, nanti Dajjal itu akan semakin masuk. Dan dia diem. Jadi ke orang pintar yang lain itu dia akan diem, dia nggak akan ngomong. Nah, baru kalau ngomong itu kalau sudah ketemu dengan saya, dia mau menunjukkan eksistensinya. Paham? Kalau saya ngomong seperti ini, ada nggak yang ketawa di sini atau di sininya Mbak Andini? Tahan. Ada? Ini ilmunya ini. Mau saya bantu keluar nggak ini ilmunya? Mau. Kalau ini yang punya tubuh lagi sholat, ibadah gitu, ada yang ganggu? Yang ganggu apa? Kamu? Loh, kan seharusnya kamu kalau ilmunya nggak ganggu. Berarti udah nggak penting dong, pakai buang aja. Iya sih. Mau nggak? Namanya siapa coba Mas? Namanya siapa ilmunya ini? Ada nama? Sari. Sari? Apa wujudmu, Sari? Penari. Penari. Kamu ilmu yang dicari atau ilmu dari keturunan? Gak mau ketahuan. Jadi kalau Mbak Dininya sholat, dia nari-nari kayak kamu gini. Kesurupannya begini berarti. Kenapa kamu gak suka kalau Dini sholat? Ya, kenapa? Keluar. Mau keluar? Aku di sini.